Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kelompok 4 kelas B. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai isu-isu strategis kontemporer di Indonesia. Nah, salah satu isu yang menarik itu dan masih relevan hingga sekarang itu adalah tentang pengangguran. Karena dampaknya itu bisa terasa langsung di kehidupan masyarakat, terutama di generasi muda saat ini. Nah, untuk memulai ini saya ingin bertanya dulu sama rekan-rekan dari kelompok 4 semua. Kalau menurut kalian, pengangguran itu apa sih? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Oke, mungkin dari Mbak Novi dulu. Kalau menurut saya, pengangguran itu yang terlintas di pikiran saya adalah isu yang belum berakhir di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini berita-berita juga hilir mudik di sosial media memperlihatkan sulitnya dalam mencari kerja. Yang terbaru ini adalah yang ribuan orang menumpuk di salah satu job fair di Cikarang, Bekasi. Menurut saya itu. Kalau menurut Mas Okta gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, kata pengangguran memiliki arti sebagai kekalahan dalam persaingan untuk mencari pekerjaan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar mereka yang statusnya pengangguran ini kalah dalam faktor skill atau kemampuan menguasai suatu bidang, atau kalah karena keberuntungan, atau mungkin kalah bersaing karena kurangnya koneksi yang biasa kita sebut dengan adanya orang dalam. Oke, jadi semua sepakat ya kalau pengangguran itu masih masalah kita dari dulu. Kalau Mas Putra gimana? Kalau menurut saya, Mas, pengangguran itu sebenarnya sebuah bentuk kebebasan, Mas. Karena dengan banyaknya waktu luang, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan dan fokus untuk mengembangkan diri tanpa terikat kontrak kerja yang memakan banyak waktu. Saya sendiri, setelah lulus kuliah, itu sempat menganggur meskipun cuma setengah tahun, dan saya melihat itu dari sisi positif, yaitu sebagai kesempatan untuk upgrade diri dan meningkatkan keterampilan. Hal ini tentu saja menambah nilai kita saat melamar pekerjaan. Tapi masalahnya, pengangguran jadi buruk kalau kita nggak punya tujuan yang jelas. Makanya, saya rasa penting banget untuk kita punya kemandirian berpikir dan tujuan hidup. Agar kita nggak cuma bergantung pada perusahaan untuk mencari nafkah. Gitu, Mas. Oke, thank you Mas. Jadi kita dapat perspektif lain ya dari Mas Putra. Kalau menganggur itu kita bisa manfaatkan waktunya dengan upgrade skill, kemampuan diri kita selagi kita mencari pekerjaan ya. Oke, selanjutnya kan sekarang ini kan kondisi pengangguran Indonesia meski data menunjukkan tren penurunan, tapi kan kenyataannya masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Kira-kira bagaimana sih isu yang terjadi di realnya sekarang ini menurut kalian? Kalau menurut ada yang mau menjelaskan? Untuk isu pengangguran di Indonesia, ini dicatat oleh BPS. Setiap tahunnya jutaan anak muda itu lulus sekolah dan kuliah dan siap masuk untuk ke dunia kerja. Namun lapangan pekerjaan yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah pekerja. Begitu. Nah, di data BPS itu mencatat pengangguran itu sebenarnya cenderung menurun dari 2021 itu 6,26%, 2025 4,76%. Namun pengangguran tetap menjadi masalah serius yang harus diperhatikan menurut saya. Begitu kira-kira. Mungkin ada pendapat lain yang mau disampaikan kalau dari Mbak Nurul? Aku mau nambahin aja sih kalau untuk isu pengangguran di Indonesia itu, sebenarnya pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan serius ya bagi Indonesia, terutama di kalangan lulusan muda dan sektor informal. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata gitu untuk mereka. Ketimpangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu penyebab utamanya. Oleh karena itu, pemerintah tuh perlu memperkuat program pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan digitalisasi ekonomi agar tenaga kerja di Indonesia lebih siap bersaing di era global. Seperti itu. Oke, pendapat yang baik ya dari Mbak Nurul dan Mbak Novi. Jadi walaupun menurut BPS data kita pengangguran sudah menurun, tapi faktanya berbicara lain ya. Terus kalau menurut kalian solusinya itu gimana? Baik dari pemerintah ataupun dari individunya sendiri. Kalau ada yang mau kasih komentar mungkin dari Mas Okta gimana? Kalau dari pemikiran saya sih, pemerintah harus aktif
untuk selalu ikut dalam membantu masyarakat mengatasi atau mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Dengan pemerintah ini menciptakan lebih banyak peluang usaha sama lebih memprioritaskan warga negara sendiri. Bisa dengan pemerintah memberi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dengan memudahkan masyarakat mendapat pekerjaan gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Oke, thank you Mas Okta. Kan kalau kemarin kita udah bahas tentang kabur aja dulu kan. Kira-kira kalau kabur aja dulu itu bisa menjadi salah satu solusi nggak sih menurut kalian? Mungkin dari Mbak Novi gimana pendapatnya? Kalau dari saya, jika dilihat isu pengangguran ini emang menjadi salah satu pemicu gerakan kabur aja dulu ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu itu menurut saya bisa menjadi solusi jika dilihat dari kacamata positif. Di mana sebenarnya bisa mengurangi juga jumlah pengangguran yang ada di dalam negeri. Karena kan lapangan pekerjaan di dalam negeri ini sudah mulai sempit ya atau bahkan tinggal sedikit sekali. Jadi mungkin kabur aja dulu ini menjadi salah satu solusi. Sehingga di samping mengurangi jumlah pengangguran juga bisa meningkatkan kompetensi individu yang nanti bisa diimplementasikan di dalam negeri dan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan maupun turut meningkatkan kompetensi masyarakat. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana menanamkan sikap bela negara dan nasionalis sehingga yang pergi pun akan tetap kembali ke tanah tercinta ini gitu. Seperti ada salah satu tokoh inspiratif ya yang akhir-akhir ini muncul gitu di media sosial, Mas Belva Devara, yaitu pendiri Ruang Guru, yang kemudian juga melahirkan Clash of Champion kalau nggak salah. Jadi beliau ini kuliah dan bahkan bekerja di luar negeri, namun tetap kembali ke Indonesia ini membangun ruang guru yang tentunya dampaknya bisa mengurangi pengangguran atau memperluas tenaga kerja dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ruang guru. Menurut saya itu, Mas. Oke, baik. Thank you Mbak Novi. Jadi kita bisa lihat sisi positifnya ya dari kabur aja dulu ini. Kita bisa cari kesempatan, terus setelah semua pengalaman yang kita dapat, kita kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan yang kontribusi kita kepada negara ini. Terus kalau menurut kalian gimana sih dampak atau hubungan pengangguran ini dengan tren kabur aja dulu? Nah, jadi gerakan kabur aja dulu yang lagi viral di media sosial itu, terutama di kalangan anak muda Indonesia, sebenarnya punya makna lebih dalam. Banyak yang lihat ini tuh sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi, termasuk masalah pengangguran. Gerakan ini sering dibilang sebagai lari dari masalah atau melarikan diri dari rutinitas yang menekan. Ini sebenarnya cerminan dari rasa frustrasi yang dirasain anak-anak muda yang banyak karena situasi yang mereka hadapi, termasuk soal pengangguran yang semakin jadi masalah. Oke, thank you Mas Putra. Mungkin kalau ada yang mau nambahin dari Mbak Nurul mungkin? Kalau untuk aku, fenomena kabur aja dulu itu yang mencerminkan keinginan generasi muda Indonesia untuk mencari peluang kerja yang lebih luas di luar negeri ya. Erat kaitannya tuh dengan tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya peluang kerja layak di dalam negeri itu sendiri. Banyak anak muda merasa bahwa sistem di Indonesia tuh belum mampu memberikan jaminan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan atau keterampilan mereka. Alih-alih menunggu peluang yang tidak pasti, mereka tuh memilih kabur ke luar negeri demi masa depan yang dianggap lebih menjaminkan gitu untuk mereka. Ini tuh bisa menjadi sinyal bagi pemerintah untuk membenahi ekosistem ketenagaan kerjaan dan menciptakan iklim kerja yang lebih kompetitif dan adil di tanah air. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mbak Nurul. Thank you semuanya yang udah kasih pendapat mengenai tren kabur aja dulu dan hubungannya dengan pengangguran. Dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa pengangguran ini kan masih menjadi salah satu isu kontemporer yang serius di Indonesia ya, walaupun datanya menunjukkan tren penurunan, tapi kenyataannya banyak lulusan muda yang masih kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Tentunya ini menjadi tantangan sama bagi pemerintah, di mana untuk menyeimbangkan antara jumlah pencari kerja dan juga lapangan yang tersedia. Baiklah, itu tadi bincang-bincang bersama kelompok 4B. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.